Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jauh tentang saya, Anda bisa cari di Google, ketik trainer Amir Faisal. Di sana Anda bisa baca CV saya, kemudian saya juga sudah membuat banyak blog di sana. Dan kalau Anda ingin mengikuti digital platform saya yang lain, yaitu NLP, Neuro Linguistic Programming, Anda bisa bergabung di fanpage saya. Juga cari trainer Amir Faisal tapi di Facebook. Di wall Anda paling atas, yang ada gambar lensa itu, Anda ketik trainer Amir Faisal, kemudian Anda klik. Dan jangan lupa untuk like. Nah, di sana kita sudah mulai hingga lesson ke-13 ya. Dalam 13 postingan. Nanti di sana Anda boleh simak. Dan Anda boleh mengajukan pertanyaan di postingan berapa saja. Boleh di postingan pertama, boleh yang ketiga, boleh yang ketujuh, dan seterusnya. Dan kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda tinggal ketik komen. Ya, dengan cara ngetik komen, maka nanti Facebook akan berikan notifikasi pada saya, sehingga saya tahu kalau ada pertanyaan dan segera saya jawab. Baik teman sekalian, kali ini kita akan langsung membicarakan tentang bagaimana membangun social brand, bangun brand organisasi sosial, kemudian boleh lembaga pendidikan, bisa juga ormas, dan seterusnya. Dan ketika saya menjelaskan social brand ini, parameter yang saya gunakan adalah saya menggunakan parameter bisnis. Jadi bagaimana membangun brand di sebuah korporasi bisnis. Sama saja sebenarnya. Jadi sekarang tidak ada bedanya antara korporasi bisnis dengan organisasi swasta, organisasi sosial, sama-sama melayani publik. Ya, bedanya cuma komersial dan tidak komersial. Bahkan di lembaga pendidikan tinggi sekarang ini, dan juga lembaga pendidikan menengah, dasar, itu bahkan sekarang sudah mulai ada yang bersifat bisa dinilai komersial. Oke teman sekalian, jadi Anda masih ingat tentu dulu dalam bangun personal brand. Jadi dalam brand itu ada unsur 3 hal. 1, identity, kemudian yang kedua adalah benefit atau kemanfaatan, dan yang ketiga adalah expertise. Jadi sama di dalam Anda memproduk atau menciptakan kegiatan sosial itu juga tetap ada 3 hal itu. Nah, sekarang ditambah dengan mengkomunikasikan brand itu. Ya, jadi masih ingat ya. Nah, di sini maka pilihannya ada 2. Pilihannya di situ Anda di sana bisa merebranding, ya, merebranding. Kemudian yang kedua adalah menciptakan new brand. Pada saat mana kita akan merebranding dan pada saat mana kita akan buat brand baru adalah begini. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya NU misalnya. NU ini dikenal sebagai ormas keagamaan. Nah, tapi dalam era yang sekarang, era milenial, kemudian era sekarang kita menangani krisis ya negeri ini, maka kita bisa merebranding bahwa NU ini bukan hanya organisasi keagamaan ansih, tetapi juga bisa menjadi sebuah organisasi pemberdayaan ekonomi. Nah, ini kita rebranding. Ya, walaupun selama ini memang sebenarnya sudah ada tentu saja di program-program di pengurus besar NU maupun di pengurus wilayah hingga kerantiran itu tentu sudah ada kegiatan pemberdayaan ekonomi, tetapi belum nge-brand. Nah, ini tugas Anda lah, jika Anda menjadi salah seorang eksekutif di sana, maka Anda merebranding itu. Ya, contohnya beberapa pesantren kemarin kami sebutkan seperti di Sidogiri.
Itu sudah branded itu, bahwa di sana punya kegiatan ekonomi yang luar biasa hingga punya aset hingga triliunan. Nah ini seperti itu. Jadi ini namanya merebranding. Jadi seperti diketahui bahwa brand itu adalah identitas. Jadi apa yang dikenal oleh masyarakat. Ya, kalau dulu dengan masyarakat ya sebagai maaf bukan hanya dikenal oleh masyarakat sebagai organisasi keagamaan, sekarang dikenal masyarakat juga organisasi pemberdayaan ekonomi. Ya, seperti Muhammadiyah juga. Muhammadiyah ini sudah ngebrand dia, punya organisasi, bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi juga mulai kegiatan-kegiatan yang sudah ngebrand antara lain adalah pendidikan, ya, di antaranya kampus Universitas Muhammadiyah yang sudah ngebrand, kemudian juga rumah sakit. Nah, kemudian di sana masih banyak lagi sebenarnya kegiatan-kegiatan amal usaha yang sebenarnya sudah dijalankan lama dan sudah efektif sebenarnya, tapi belum banyak dikenal oleh masyarakat, seperti contohnya pemberdayaan masyarakat. Ini contohnya seperti itu. Walaupun mereka sudah bisa memberdayakan petani sehingga bisa menanam atau mengembangkan produk ekspor, tapi ini belum banyak diketahui ya. Di sini tugas dari seorang eksekutif. Nah, kemudian juga sekarang sudah ada lagi retail, ya. Kemudian ada lagi kegiatan yang lain seperti sudah ada jaringan Saudagar Muhammadiyah. Nah ini nanti makin dikembangkan. Ini namanya rebranding. Nah, untuk new brand, untuk brand baru adalah kalau Anda memegang sebuah ormas yang identitasnya belum diketahui oleh publik. Misalnya ormas apa, ormas yang baru lahir, misalnya belum ada 10 tahun, ini orang belum tahu ormas itu. Maka di situ coba Anda cari keunggulan kegiatan ormas itu apa di situ. Ya, cari aja satu atau dua dulu, tidak harus seluruhnya. Jadi nanti biasanya dalam musyawarah nasional itu kan biasanya disusun program-program. Dan program itu biasanya ada yang unggulan. Nah, sekarang cari yang unggulan apa yang saat ini bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini. Nah, itu kemudian itu ada branding itu ya, ada branding. Nah, nanti langkah-langkah brandingnya ini yang akan kita bicarakan berikutnya. Oke, teman sekalian. Jadi ya ingat ada dua hal dalam Anda membangun brand ormas, organisasi sosial, pendidikan itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah Anda merebranding, yang kedua adalah membangun brand yang baru untuk organisasi yang belum dikenal masyarakat keunggulan programnya. Oke teman sekalian, maka di sini ada 4 hal yang harus Anda lakukan di sini ya untuk mengkomunikasikan itu ya, mengkomunikasikan brand ormas itu, brand organisasi sosial itu. Yang pertama adalah Anda selalu aktif mengkomunikasikan visi dan misi organisasi itu. Ya, jadi visi misi itu merumuskannya pun juga butuh konsultan sebenarnya. Karena banyak visi misi itu yang dibaca aja susah. Ya, dibaca aja susah, apalagi diapalin. Coba tanya itu orang-orang organisasi, orang perguruan tinggi, lembaga-lembaga tanya. Mungkin apal aja tidak. Karena visi-visinya terlalu terlalu luas gitu. Nah, nanti di sini Anda nanti kalau belajar di digital platform NLP nanti diajarin di sana bagaimana membuat visi misi. Nah, ini visi misi itu setelah dibuat simple, konkret, mudah dibaca, mudah diingat. Ya, ini termasuk pekerjaan brand ini ya, pekerjaan buat brand ya. Nanti Anda mengkomunikasikan. Selalu sampaikan di media sosial, dimanapun Anda ketemu dengan orang, Anda sampaikan. Dan yang kedua adalah menghubungkan secara emosional ya antara organisasi dengan masyarakat. Jadi, dihubungkan adalah emosionalnya. Artinya apa? Artinya apa yang dituntut oleh masyarakat itu Anda organisasi Anda bisa menjawab. Jadi kebutuhannya apa itu namanya hubungan emosional. Jadi jangan membuat kegiatan yang sifatnya seperti di Menara Gading, ya hebat sekali tapi masyarakat nggak butuh gitu. Ya jadi ini tugas yang kedua. Jadi Anda menghubungkan secara emosional
antar organisasi, program unggulan tadi dengan secara emosional dengan masyarakat yang sangat betul diinginkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kalau Anda berhasil itu, maka yang ketiga akan tercapai, yaitu membangun loyalitas masyarakat. Masyarakat loyal layanan-layanan dari organisasi Anda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah akan terbangun otomatis kredibilitas organisasi. Ya, otomatis. Jadi kredibilitas akan terbangun kalau tadi ketiga hal yang di atas tadi bisa Anda lakukan dengan baik. Nah, disinilah tugas Anda nanti, ya nanti akan kita bimbing terus menerus bagaimana Anda membangun brand organisasi sehingga personal brand Anda sendiri nanti secara perlahan-lahan ikut terangkat. Ya, sekarang ambil sikap ya atau miliki satu keyakinan bahwa sekarang Anda adalah seorang eksekutif, bahkan CEO dari sebuah organisasi sosial maupun ormas. Oke, sampai ketemu lagi dalam episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.